Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Namun sebelum masuk pada materi, apa sih gerak pada tumbuhan itu? Gerak pada tumbuhan adalah respon terhadap rangsangan dari lingkungan maupun faktor internal. Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas, hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung daun, atau bagian lembar daun tertentu, kecuali tumbuhan yang bersel satu. Lalu, berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak esionom. Yang pertama gerak endonom. Gerak endonom atau yang biasa juga disebut dengan autonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Macam-macam gerak endonom ada dua, yaitu A. Nutasi, B. higroskopis. A. Nutasi. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Contohnya pada tanaman hidrilla. Hidrilla masuk ke dalam gerak nutasi karena gerakan pada ujung batang yang sedang mengalami pertumbuhan, gerakan organ tersebut membentuk lintasan melingkar. B. Higroskopis. Higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan yang seperti pada gambar tersebut. Setelah membahas tentang gerak endonom, selanjutnya kita akan membahas gerak eksionom. Gerak eksionom atau yang dapat juga disebut dengan etionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut berdasarkan arah respon. Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, gerak tropisme, yang kedua, gerak nasti, dan yang terakhir, gerak taksis. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu trope yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Contohnya, yang pertama gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, yang kedua gerak akar tumbuhan ke pusat bumi, yang ketiga gerak akar menuju air, yang keempat gerak membaliknya ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan bersulur. Macam-macam gerak tropisme berdasarkan sumber rangsangannya. Yang A. Fototropisme, yang B. Geotropisme, yang C. Hidrotropisme, yang D. Kemotropisme, yang E. Tikmotropisme, yang F. Termotropisme, yang D. G. Skotropisme. Di sini akan dijelaskan masing-masing dari macam-macam tersebut. Yang A. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil, rumput menuju arah datangnya cahaya. Koleoptil merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Contohnya ada pada gambar di samping. Yang B. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga gravitopisme. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar.
Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas. Misalnya gerak pertumbuhan batang. Contohnya pada gambar di samping. Yang C, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Misalnya gerak akar kaktus untuk mencari air. Contohnya pada gambar di samping. Yang D, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerak akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Contohnya pada gambar di samping. Untuk yang E, stigmotropisme. Stigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani stigmo yang berarti sentuhan. Contoh dari stigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penampangnya dan pada Brunsia avata. Contohnya pada gambar di samping. Yang F, termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunjuk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai kurang dari 1 derajat Celcius. Hal ini diduga merupakan salah satu cara menghindari kekeringan daun di musim dingin dan mencegah pembukaan stomata. Yang G, skotropisme. Skototropisme dalam bahasa Yunani, skotos berarti kegelapan. Kekelaman adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Contohnya ada pada gambar di samping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Namun, arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tumbuh-tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yang pertama, menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Yang kedua, menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari. Yang ketiga, membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Dan yang terakhir, membuka serta menutupnya stomata. Adapun macam-macam gerak nasti berdasarkan sumber rangsangannya. Yang pertama, ada fotonasti. Yang kedua, niktinasti. Yang ketiga, stigmonasti. Keempat, termonasti. Kelima, haptonasti. Dan yang terakhir, nasti kompleks. Baik, kita membahas satu persatu macam-macam gerak nasti. Yang pertama ada fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya, bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Yang kedua, ada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa, itu nama ilmiahnya ya, yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Yang kedua ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan atau Leguminosaceae akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi harinya. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut
dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Yang ketiga, ada tigmonasti. Tigmonasti atau yang disebut juga dengan seimonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Contohnya, gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup akan terjadi dalam waktu singkat, sekitar 1 atau 2 detik, untuk kembali ke posisi semula. Tumbuhan putri malu membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. Yang keempat, ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Selanjutnya, yang kelima, ada haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada nasti kompleks. Nasti kompleks sendiri adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya, gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya pada stomata. Stomata yang berada di daun-daun pada tumbuhan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang gerak taksis pada tumbuhan. Nah, gerak taksis sendiri yaitu merupakan gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah. Nah, perpindahannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, yang dimana itu bisa ditinjau dari macam sumber rangsangan. Nah, gerak taksis sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada fototaksis, yang kedua itu ada kemotaksis. Nah, yang pertama itu fototaksis sendiri itu apa? Nah, pengertiannya sendiri itu fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya itu klorofil, yang dimana yang bergerak itu menuju arah datangnya cahaya. Jadi klorofil sendiri itu kan merupakan zat hijau daun. Nah, yang dimana gerak fototaksis sendiri yaitu klorofil itu yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua itu ada kemotaksis. Nah, kemotaksis sendiri yaitu merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya yaitu spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis, yang dimana itu tumbuhan lumut Bryophyta, dan juga bisa contohnya itu ada sel telur ovum yang mengeluarkan zat kimia yang itu berupa gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.